Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam kelas online hari ini. Masih dengan Bapak Guru Vicky. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, maka baiknya kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini lancar, mudah dimengerti, dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, sedikit review dari kemarin. Kemarin kita belajar tentang toharoh atau bersuci. Kalau kalian lihat nih, ada bagian-bagiannya nih yang kita pelajari kemarin. Toharoh atau bersuci itu adalah syarat sahnya ibadah. Jadi sebelum ibadah kita harus bersuci atau dalam keadaan suci. Suci dari hal apa? Kalau kalian lihat di bawahnya ada suci dari hadas, ada suci dari najis. Kemarin kita belajar hadas ada 2, ada hadas kecil dan hadas besar. Najis ada 3, ada najis mukhafafah, mutawassithah, dan mughalazah. Cara bersihinnya gimana? Cara bersihin hadas kecil dengan berwudu, cara bersihkan hadas besar dengan mandi, cara bersihkan najis mukhafafah mutawassithah dengan air. Kalau mughalazah ini ada yang beda nih, dengan air dan dengan debu, dengan tanah. Mungkin itu sedikit reviewnya, maka sekarang kita akan lanjut ke macam-macam air. Karena bersuci itu memang harus menggunakan air. Tapi kita harus tahu mana air yang boleh digunakan dan mana yang tidak. Mana air yang suci dan mana air yang tidak. Di sini Bapak akan menjelaskan macam-macam air. Oke, kita langsung masuk ke macam-macam air. Yang pertama ada air mutlak atau tohir mutohir, yaitu air yang masih asli, belum tercampur dengan sesuatu benda lain dan tidak terkena najis. Ini hukumnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju, air embun, dan air dari mata air. Jadi kalau kalian misalnya nih lagi kehujanan, terus mau sholat, wudhu pakai air hujan boleh nggak? Boleh. Kalau kalian lagi main ke pantai, ke laut, bingung nih mau sholat, wudhunya di mana nih? Nggak ada toilet, nggak ada air. Pakai air laut bisa wudhu. Jadi air mutlak itu bisa digunakan untuk berwudhu. Contohnya itu ada 7. Sekarang kita masuk yang kedua. Ada namanya air makruh atau air musyammas. Air yang terkena sinar matahari dalam sebuah bejana yang terbuat dari logam. Hukum air ini adalah suci mensucikan tapi makruh jika digunakan untuk berwudu atau mandi. Jadi maksudnya apa? Misalnya nih air ada di sebuah bak terbuat dari besi. Kalau besinya berkarat, maka nantinya air yang panas terkena matahari dan besinya berkarat bisa menjadi penyakit untuk kulit kita, makanya disebut makruh. Tapi suci dan bisa digunakan untuk bersuci, kecuali bisa digunakan nanti kalau airnya sudah dingin kembali. Kurang lebih seperti itu. Semoga kalian paham ya. Yang ketiga kita masuk macam-macam air. Air suci tidak mensucikan atau tohir, ghairu mutohir itu bahasa Arabnya. Air ini hukumnya suci, tetapi tidak dapat untuk mensucikan. Ada 2 macam air yang termasuk jenis ini, yaitu air suci yang dicampur dengan benda suci lainnya, sehingga air itu tidak berubah salah satu sifatnya, warna, bau, atau rasa. Contoh air kopi, air teh, dan sebagainya. Jadi air kopi, kalaupun banyak misalnya 1 bak gitu, terus kita pengen pakai buat wudhu, nggak bisa. Walaupun airnya suci. Kenapa kok nggak bisa? Karena air itu cuma untuk diminum, bukan untuk berwudhu. Ada air buah-buahan juga nih yang kedua, contohnya air yang ada di dalam pohon, misalnya air di pohon bambu, pohon pisang, dan sebagainya. Kalau kita tahu pohon yang banyak airnya itu pohon tebu ya, yang manis itu. Airnya itu nggak bisa dipakai buat berwudhu, buat bersuci, buat mandi. Tapi kalau untuk minum boleh. Jadi airnya suci tapi tidak mensucikan. Airnya halal tapi tidak bisa digunakan untuk berwudhu, untuk bersuci. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, air mustakmal, yaitu air suci sedikit atau kurang dari 2 kula. 2 kula itu sekitar 270 liter dan sudah dipergunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya, atau air suci sebanyak 2 kula yang sudah dipergunakan untuk bersuci dan telah berubah sifatnya. Jadi air mustakmal ini airnya suci, tapi
airnya itu bekas dipakai mandi dan berwudu orang lain, kurang lebih seperti itu. Jadi airnya masih suci, jadi bisa digunakan. Tapi kalau kalian takut, seenggaknya bisa mencari air yang lebih bersih lagi gitu. Karena kita nggak tahu orang mandi, takutnya dia kencing atau apa di air itu, masa kita pakai lagi buat berwudu. Nah, itu namanya air mustakmal. Nah, yang terakhir, macam-macam air. Ada air bernajis, mutan najis. Jadi udah jelas nih dari judulnya, air mutan najis. Jadi airnya sudah bernajis, yaitu air yang tadinya suci kurang dari 2 kula tetapi terkena najis dan telah berubah salah satu sifatnya, bau, rasa, atau warnanya. Jadi air seperti ini hukumnya najis, tidak boleh diminum, tidak sah dipergunakan untuk bersuci seperti wudhu, mandi, atau mensucikan benda yang terkena najis. Tetapi apabila air sebanyak 2 kula atau lebih terkena najis namun tidak mengubah salah satu sifatnya, maka hukumnya suci dan mensucikan. Jadi kalau misalnya airnya kurang dari 2 kula, 270 liter tadi, terus terkena najis, misalnya terkena kencing, terus baunya bau, kecium, rasanya kalau kalian cobain rasanya rasa air kencing, Bapak nggak tahu tuh rasanya gimana. Kalau warnanya juga berubah seperti warna air kencing, maka airnya sudah najis, tidak bisa digunakan untuk berwudu. Tapi kalau misalnya air sebanyak 2 kula itu sudah terkena najis, misalnya nih kalian punya segelas, misalnya ada yang kencing di gelas gitu, terus kalian tumpahin di kolam renang, tapi kolam renangnya nggak berubah warnanya, rasanya, baunya, maka air tersebut masih suci. Jadi masih bisa digunakan untuk bersuci. Kalau misalnya kalian kencing di sungai nih, kan nggak mungkin dong air sungai tiba-tiba jadi air yang nggak suci. Nah, tetap air sungai itu tetap menjadi air yang suci. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat, macam-macam air itu ada 5. Ada yang pertama air mutlak, yang kedua ada air musyammas, yang ketiga adalah air tohir goiru mutohir, yang keempat ada air mustakmal, dan yang terakhir ada air bernajis. Jadi ada 5 macam air tadi tuh. Nah, terima kasih. See you next week. Jadi pelajaran kita tentang macam-macam air cukup sampai sini. Nanti Bapak akan kasih soal, kalian jawab semua 5 soal paling. Nanti kalian jawab dan kalian kumpulin. Nah, kalau kalian masih belum mengerti, kalian bisa lihat video ini lagi diulang-ulang macam-macam airnya, dan semoga bermanfaat. Maka demikian pelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.